Pemirsa, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tangerang Selatan menangkap komplotan pelaku spesialis jambret di tempat persembunyiannya di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Mirisnya, komplotan jambret ini diotaki oleh seorang pelaku yang masih di bawah umur. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tangerang Selatan menangkap komplotan pelaku spesialis jambret yakni Andanda Maulana, 17 tahun. Ismail Marjuki, 23 tahun, dan Rudi Supriyadi, 36 tahun di tempat persembunyiannya di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat 14 Agustus lalu. Salah seorang pelaku terpaksa ditembak karena melawan saat akan ditangkap. Dari rekaman kamera pengawas, kejadian berawal saat korban Indah Maulidia, 19 tahun, mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri, berjalan bersama temannya pada malam hari di Ciputat, Tangerang Selatan. Tiba-tiba dari arah belakang, pelaku yang berboncengan sepeda motor langsung merampas telepon genggam yang sedang dipakai oleh korban. Korban yang kaget berusaha mempertahankan telepon genggamnya. Aksi tarik-menarik terjadi, namun pelaku menyikut wajah korban hingga korban pun terjatuh. Menurut Wakapolres Tangerang Selatan, Komisaris Polisi Arman, komplotan spesialis jambret ini biasanya beroperasi malam hari dan mengincar wanita yang menggunakan telepon genggam di pinggir jalan. Mirisnya, komplotan jambret ini diotaki oleh seorang pelaku yang masih di bawah umur. Selain di wilayah Tangerang Selatan, komplotan ini juga pernah beraksi di Depok dan Bogor, Jawa Barat. Modus operandi yang dilakukan pelaku yaitu pelaku berdua berboncengan naik motor, mencari sasaran yang lengah, kemudian menjambret pada saat handphone digunakan oleh korban. Kemudian selesai mengambil handphone, kemudian menarik lagi tas yang digunakan oleh korban sampai korban terjatuh di aspal, jadi luka di bagian muka. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sepeda motor yang dipakai pelaku serta telepon genggam milik korban. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ahmad Baihaqi, Jak TV. Ya, Mirsa, saya akan membahasnya di studio Jak TV bersama Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKBP Alexander Yuriko. Bang Alex, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan juga psikolog forensik Mas Reza Indragiri, apa kabar? Alhamdulillah. Bang Alex, tadi sudah di paket pengantar ada kronologisnya seperti apa. Lalu sekarang bagaimana perkembangan penyidikannya? Ya, jadi alhamdulillah kami Polres Tangerang Selatan diwakili oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan, kami berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUH pidana dengan ancaman 12 tahun. Tindakan penegakan hukum kami berawal pada hari Senin tanggal 3 September kami mendapat laporan dari masyarakat yang merupakan korban dari secara paksa hilangnya barang yang dimilikinya berupa HP dengan luka pada wajah sebelah kanan. Kami kemudian lakukan penyelidikan, dilanjutkan upaya penyidikan, kemudian kami dapat menyimpulkan dugaan kuat sementara bahwa korban atas nama saudari mahasiswi, seorang wanita baru berumur 19 tahun, seorang mahasiswi di salah satu universitas di Ciputat, wilayah Tangerang Selatan, bahwa yang bersangkutan pada malam hari pukul 18.30 sedang berjalan bersama rekan-rekannya pulang dari kampus. Kebetulan yang bersangkutan adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran di pinggir jalan yang cukup sepi keadaannya. Kemudian secara tiba-tiba dari belakang muncul kendaraan bermotor roda 2 dengan dioperatori oleh 2 orang, di mana yang di belakang atau yang diboncengi kemudian mengambil secara paksa HP yang sedang digunakan pada saat berjalan oleh korban, sampai korban secara refleks mungkin berusaha mempertahankan barang yang dimilikinya. Kemudian seperti yang kita lihat di CCTV bahwa kemudian korban sempat terjatuh dan bagian wajahnya sebelah kanan itu sempat luka. Alhamdulillah 11 hari, 10 hari kemudian pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 kami berhasil mengamankan pelaku. 2 orang pelaku yang cukup mengagetkan buat saya, bahwa buat kita semua, nanti Mas Reza mungkin bisa menambahkan dari segi psikolog forensik atau dari segi anaknya, karena pelaku utama, dader otak yang memiliki ide bagaimana kemudian tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini terjadi, yaitu saudara adik kita AM, baru berumur 17 tahun. Dialah yang berprofesi atau memiliki fungsi atau memiliki bagian tugas mengambil eksekutornya, sedangkan joki atau yang mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk kabur sudah dewasa. Yang jadi cukup menarik di sini adalah kami sempat mempertemukan antara kedua pelaku tersebut, yang dimana pelaku anak didampingi oleh Bapas dan P2TP2 untuk kami konfrontasi demikian, karena kami tidak percaya dengan keterangan dari si joki yang sudah dewasa yang mengatakan bahwa otak dari tindak pidana ini adalah si anak. Hasilnya? Dan ternyata si anak memanglah benar yang
yang menjadi otak atau menjadi dadar. Dia yang memilih di mana tempatnya, dia yang memilih siapa calon korbannya untuk kemudian dilaksanakanlah tindak pidana tersebut. Cukup mengejutkan bagi kita semua bahwa setelah kami melakukan share informasi pengungkapan kasus ini, satuan kerja lain dari Depok, dari Bogor mengomentari apa yang berhasil kami ungkap. Ternyata yang bersangkutan kedua orang ini telah melakukan kejahatan seperti yang tertera di CCTV tadi sebanyak 8 kali. 4 kali di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan, 2 kali di wilayah Depok, dan 2 kali di wilayah Parung Panjang yang masuk wilayah hukum Polres Bogor. Demikian. Oke, Mas Reza, ini 8 kali melakukan hal yang sama. Otaknya adalah anak di bawah umurnya 17 tahun. Apa yang melatar belakangi seorang anak yang belum cukup umur ini untuk melakukan tindak kejahatan? Sebelum saya jawab, saya ingin menggarisbawahi sebutan anak di bawah umur. Istilah atau sebutan anak di bawah umur menggiring kita untuk berpikir seolah ini anak SD, anak SMP, anak TK. Tapi ternyata usia 17. Usia 17 berarti saya pikir tidak terpaut jauh dari usia 18, berarti sudah masuk usia dewasa. Dengan demikian, dari segi kematangan kognitif, dari segi kematangan sosial, plus juga biologis, saya pikir kita tidak sedang berbincang tentang seorang anak yang masih sangat belia, yang begitu polosnya, yang seolah-olah tidak mampu untuk berpikiran jahat. Karena sekali lagi usianya 17 tahun. Kalau terkait dengan apa yang menyebabkan anak usia 17 tahun, remaja semacam ini melakukan tindakan kejahatan sedemikian rupa, bahkan menjadi aktor, menjadi otak dari aksi kejahatan semacam ini. Ya, saban kali kita bicara tentang anak-anak yang melakukan kenakalan termasuk kejahatan, pasti kita harus berbicara tentang faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorongnya bisa itu tekanan ekonomi, bisa itu tekanan sosial, bisa itu tekanan keluarga dan macam-macam. Sementara faktor penariknya adalah kebutuhan anak, kebutuhan remaja untuk diterima oleh kelompoknya. Alhasil, kalau kemudian kelompok yang dihadapi oleh anak adalah kelompok jahat, maka agar anak kemudian bisa diterima di kelompok itu, maka anak pun harus menduplikasi perilaku jahat. Kombinasi antara faktor pendorong dan faktor penarik ini yang membuat saya berpikiran bahwa ini luar biasa. Pak Alex lagi-lagi muncul di sini dengan kisah sukses, tapi ini sungguh-sungguh bukan hanya pekerjaan Polres. Untuk memutus faktor pendorong dan faktor penarik dibutuhkan keterlibatan yang jauh lebih luas lagi. Oke, kalau kita mengingat beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak yang berusia masih 17 tahun dan ke bawah di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan ini, ada sanksi sosial yang diberlakukan. Sampai sekarang masih? Saya sebelumnya mengomentari dulu apa yang dikomentari oleh yang saya secara pribadi yakin inilah ahlinya. Saya berbicara banyak dengan Mas Reza, akan tetapi Mas Reza sudah tadi bisa mengeluarkan statement bahwa ada faktor pendorong dan faktor penarik. Cukup menarik tadi saya bahas ada faktor pendorong dan penarik dari fakta saya selaku penyidik untuk mengungkapkan tindak lingkungan environmental surrounding yang ada di tersangka ini. Benar, ternyata tersangka ini umur 17 tahun. Pertanyaan buat kita loh, dari mana dia mendapatkan ide untuk melakukan tindak pidana seperti ini dan berulang? Mas Reza benar sekali tadi mengatakan bahwa lingkunganlah yang mempengaruhi. Benar bahwa lingkungan dari saudara adik kita AM yang baru berumur 17 tahun ini bisa kemudian memiliki ide sampai mengajak orang yang dewasa untuk melakukan berulang kali jenis kejahatan dengan ancaman hukuman yang cukup berat ini adalah karena lingkungannya yang bersangkutan adalah tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya lulusan SD berhenti kemudian tidak dilanjutkan jenjang pendidikan berikutnya, yaitu mereka berkumpul dalam lingkungan yang mereka menamakan diri pengamen, di mana pengamen ini memenuhi kebutuhan. Jika bisa dari mengamennya maka itu tidak menjadi masalah. Jika tidak bisa dengan tuntutan remaja ada untuk eksistensi seperti Mas Riza tadi bilang, kepemilikan HP, punya uang untuk kemudian senang-senang nongkrong dan sebagainya, mereka kemudian memutuskan untuk seperti yang CCTV terlihat. Demikian Mbak. Untuk sanksi sosial tadi seperti yang Mbak tanyakan, saya belum melihat sama sekali untuk sanksi sosial tersebut di Tangerang Selatan. Oke, tidak ada sanksi sosial seperti melakukan pembinaan. Memang saya komentari, kalau kita kemudian, dan pasti Pak Alex menggunakan undang-undang sistem peradilan pidana anak, undang-undang itu menggiring kita untuk tidak semata-mata bicara tentang sanksi, tapi bagaimana mengedukasi. Karena hukuman, sebutlah hukuman seberat apapun yang dikenakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang melakukan tindakan semacam ini, harus didasari oleh pemikiran bahwa anak masih punya masa depan. Dan kepentingan kita bersama, kepentingan Pak Polisi juga untuk sejak titik hulu memastikan bahwa kepentingan masa depan itu terpelihara sejak sekarang. Jadi sanksi sosial bisa saja dikenakan, tapi mari kita geser sedikit pola pikir kita untuk tidak semata-mata bicara tentang mindset.
karena individu yang kita bicarakan, betapapun dia melakukan kejahatan, adalah anak yang masih punya masa depan. Ini anak yang punya masa depan juga mempunyai pengaruh untuk mempengaruhi orang dewasa melakukan kejahatan sama kalau dari kenyataannya sedemikian rupa ya, bahwa ternyata anak yang memegang kepala orang dewasa. Alhasil terpikir oleh saya begini, selama ini kan kita memakai patokan bahwa usia anak itu adalah di bawah 18 tahun. Ya. Begitu Pak Alex ya? Demikian di Undang-Undang Peradilan Anak dan Perlindungan Anak. Nah, tapi sudah berulang kali Pak Alex memberikan informasi kepada saya tentang kejahatan ini pelakunya anak-anak, kejahatan ini pelakunya anak. Sekarang ini kan seolah-olah kejahatan terorganisasi, dan otaknya seolah-olah adalah, otak kejahatan organisasi itu adalah anak, seolah-olah demikian. Mari kita cek kembali batasan usia anak. Kalau kita sepakat bahwa ternyata anak-anak kita semakin badung dan badungnya luar biasa, maka demi keamanan masyarakat luas, tidak hanya anak-anak, demi ketentraman dan rasa aman masyarakat luas, boleh jadi kita buka ruang diskusi bahwa batasan usia anak kita turunkan. Tidak lagi di bawah 18 tahun, tapi mungkin kita turunkan ke 15 tahun. Alhasil nantinya mereka-mereka, anak-anak yang berada pada usia 16, 17 dan seterusnya juga bisa dikenakan perlakuan hukum dengan menggunakan KUHP, tidak lagi dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tadi Mas Reza menyebutkan kasus ini melibatkan anak. Artinya di Tangerang Selatan tentu ini bukan kasus pertama. Seberapa sering peran anak dalam kasus kejahatan sebagai tersangka di wilayah hukum Polres? Sebagai Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, atas pertanyaan Mbak tadi dapat saya jelaskan bahwa rata-rata ada dari beberapa case yang kami tangani terkait dengan kekerasan, baik pencurian dengan kekerasan maupun hal-hal lain, bahkan kekerasan seksual, demikian yang ditangani oleh unit Reskrim, unit Perlindungan Perempuan dan Anak, benar Mas Riza, unit PPA. Kami juga mendapati bahwa anak ini bukan lagi sekedar hanya pelaku yang mengikuti pelaku lain. Kita lihat sendiri sekarang case yang di depan mata kita, dia adalah dader atau otaknya. Usulan Mas Reza terkait menurunkan batas usia anak di undang-undang yang kami penyidik akan jadikan patokan untuk lakukan upaya penegakan hukum, saya rasa itu pantas diperbincangkan dalam ranah konteks akademis maupun konteks konstitusi untuk kemudian diterapkan. Kami penyidik di lapangan, di bawah, di yang berjumpa langsung dengan masyarakat, undang-undang yang sudah diundangkan, dituangkan dalam lembaran negara itu yang akan menjadi patokan kami, walaupun bukan patokan satu-satunya, patokan utama kami untuk kami melakukan penegakan hukum. Demikian, Mbak. Baik, kalau tadi dikatakan lingkungan adalah salah satu hal yang mempengaruhi anak melakukan tindak kejahatan, lalu apa yang bisa dilakukan oleh lingkungannya untuk mengantisipasi tidak terjadi hal demikian? Karena kalau kita lihat tadi pengamen, artinya mungkin jauh dari keluarga. Kasus yang seperti ini, Mas Reza, seperti apa? Membayangkan anak atau remaja usia 17 tahun, maka lingkungan utamanya saya pikir ada 3. Kita bicara situasi normal, yaitu rumah, sekolah, dan pergaulan di antara rumah dan sekolah. Tapi dari profil tersangka, tidak sekolah, Mas. Tidak sekolah ternyata. Tidak lagi sekolah. Tidak lagi sekolah. Berarti yang harus diintervensi lingkungan sosialnya ada tak lain tak bukan adalah rumah, keluarganya, efektivitas peran orang tuanya, dan lingkungan di luar rumah. Tapi bukan sekolah, artinya pergaulan. Tadi dikatakan kelompok pengamen dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertanyaan besar, kita mundur ya, tanpa harus menunggu adanya aksi penjambretan semacam ini. Mengamen alias meminta uang di tempat umum tanpa izin, itu semua sudah pidana. Itu sudah pidana itu. Jadi tanpa harus menunggu penjambretan, ini anak-anak ini sudah melakukan pidana. Tapi harus kita pahami, kalau Pak Alex dan kawan-kawan mengurusi pengamen, mengurusi Pak Ogah, nanti kasus-kasus yang lebih serius yang mengurus siapa? Nah, gitu. Baik, terakhir Bang Alex, ini bagaimana caranya untuk mengantisipasi agar kejahatan seperti curas, kejahatan jalanan di wilayah hukum Tangerang Selatan bisa diminimalisir? Untuk meniadakan kejahatan hampir tidak mungkin, karena ahli kriminolog juga mengatakan bahwa crime is the shadow of civilization, di mana setiap ada peradaban maka ada kejahatan. Pertanyaan Mbak tadi untuk meminimalisasi sesuai dengan saran dari yang ahlinya sebelah kiri saya, Mas Reza, bahwa kita akan coba mempraktekkan sinergitas kepolisian atau sinergitas polisional, di mana kita mencoba menjadi leader, di mana jangan kita menjadi reaktif seperti pemadam kebakaran, akan tetapi kita akan mencoba ke hulu dengan melibatkan yang memang perlu terlibat. Kami akan libatkan Satpol PP, kami akan libatkan pemerhati anak, kami akan melibatkan lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten dalam bidang kesejahteraan anak, untuk kemudian nanti di awal seperti Mas Reza tadi bilang bahwa pada saat mereka berkumpul untuk mengamen sudah bisa kita cegah agar mereka dari mengamen yang bergerombol kemudian berinteraksi tersebut tidak menjadi seperti yang kita jumpai sekarang, dilakukannya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Demikian, baik, Mbak. Artinya butuh sinergi dari berbagai
berbagai pihak. Terima kasih Bang Alek, Mas Reza sudah berbincang. Selamat malam. Pemirsa, Bawaslu sepakat dengan usulan memberi tanda pada surat suara caleg mantan napi korupsi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.